warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robin Gunawan Sibrian, jurusan Ekonomi Pembangunan, NIM 94142251. Kembali dengan saya, channel Robin Gunawan Sibrian. Saya akan menjelaskan tentang konsep analisis regresi data panel. Yang pertama, kita lihat di sini, analisis data panel. Analisis data panel adalah proses mengumpulkan, memeriksa, membersihkan, dan menafsirkan data yang terkait dengan hasil panen dalam pertanian. Tujuannya adalah untuk memahami kinerja panen dari suatu tanaman atau lahan pertanian tertentu. Analisis ini dapat melibatkan berbagai jenis data seperti produksi tanaman per hektar, kualitas hasil panen, biaya produksi, faktor-faktor lingkungan, dan lain-lain. Baru yang kedua, yaitu tentang kapan menggunakan regresi data panel. Yang kita lihat di sini ada beberapa cara menggunakan regresi data panel. Yang pertama yaitu studi longitudinal. Ketika Anda memiliki data yang dikumpulkan dari unit pengamatan yang sama di beberapa periode waktu, regresi data panel memungkinkan Anda untuk memodelkan perubahan dalam variabel dependen seiring waktu dan mengevaluasi efek variabel independen pada perubahan tersebut. Baru yang kedua, variabilitas antara unit dan waktu. Jika Anda ingin menangkap variabilitas antar unit, atau misalnya individu atau wilayah, dan variabilitas dalam waktu, regresi data panel memungkinkan Anda untuk memperhitungkan kedua jenis variasi ini dalam analisis data. Baru yang ketiga, mengatasi masalah variabel tidak teramati. Regresi data panel memungkinkan Anda untuk menangani masalah variabel tidak teramati atau unobserved variables yang mungkin mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Baru yang keempat yaitu efisien model. Dalam beberapa kasus, menggunakan regresi data panel dapat memungkinkan efisien model Anda daripada menggunakan regresi lintas seksi atau cross-seksional atau regresi direct atau time series secara terpisah. Baik yang kelima, mengontrol efek tetap. Regresi data panel memungkinkan Anda untuk mengontrol efek tetap atau fixed effect dari unit pengamatan yang dapat membantu mengurangi bias yang disebabkan oleh perbedaan antara unit pengamatan. Baik, kita lanjut. Di mana kita lihat di sini bentuk persamaan regresi data panel. Y sama dengan BO tambah B1 X8 tambah B2 Z8 tambah BK WH tambah UH, di mana Y adalah variabel dependen untuk unit pengamatan I pada waktu T. X IT, dan weight adalah variabel independen yang mungkin bervariasi antara unit pengamatan dan waktu. Yang ketiga adalah BO adalah intercept. Yang keempat, B1, B2 atau BK adalah koefisien regresi yang mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang terakhir adalah UI adalah kesalahan acak yang dapat mempengaruhi nilai variabel dependen tetapi tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Selanjutnya, jenis-jenis regresi panen. Ada beberapa jenis-jenis regresi panen. Yang pertama, regresi linear. Seperti yang kita lihat di sini ada pengertian regresi linear adalah metode yang paling sederhana di mana hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen dimodelkan sebagai garis lurus. Ini sering digunakan
untuk mempelajari hubungan antara variabel seperti panen dan faktor-faktor seperti jumlah pupuk, curah hujan, dan lainnya. Yang kedua adalah regresi logistik. Regresi logistik ini digunakan ketika variabel dependen adalah biner atau memiliki dua nilai. Dalam konteks panen, ini bisa digunakan untuk memprediksi kemungkinan keberhasilan atau kegagalan panen berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti kelembapan tanah atau jenis pupuk yang digunakan. Yang ketiga adalah regresi nonlinear. Regresi nonlinear digunakan ketika hubungan antara variabel dependen dan independen tidak dapat dimodelkan secara linear. Yang keempat, regresi data panel. Regresi data panel digunakan ketika Anda memiliki data yang dikumpulkan dari beberapa unit pengamatan selama beberapa periode waktu. Ini memungkinkan Anda untuk mengontrol efek tetap dan efek acak unit pengamatan dan analisis. Yang kelima, regresi spesial. Regresi spesial digunakan ketika Anda ketergantungan spesial antara unit pengamatan. Dalam konteks pertanian, ini bisa berarti bahwa hasil panen di suatu lokasi dipengaruhi oleh hasil panen di lokasi tetangga. Yang terakhir adalah regresi terpisah waktu atau time series regression. Regresi terpisah waktu digunakan ketika Anda memiliki data yang dikumpulkan secara berkala dari satu unit pengamatan sepanjang waktu. Ini dapat digunakan untuk memodelkan tren waktu dan musiman dalam hasil panen. Baik, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama, uji Hausmann. Uji Hausmann digunakan untuk memiliki antara model dengan efek tetap atau fixed phase dan model dengan efek acak atau random phase. Uji ini menguji apakah perbedaan antara efek tetap dan efek acak merupakan hasil dari pengamatan yang terjadi secara acak atau karena adanya korelasi dengan variabel independen. Yang kedua, uji Lagrange multiplier atau LM. Uji LM digunakan untuk memeriksa apakah ada efek panel yang terkait dengan variabel independen yang tidak terduga. Kemudian, kriteria informasi AKIK atau ACE dan kriteria informasi bias atau BITS. Kriteria informasi seperti ACE dan BITS digunakan untuk membandingkan kinerja relatif dari beberapa model regresi data panel. Model dengan nilai ACE dan BIS yang lebih rendah dianggap lebih baik. Kemudian uji autokorelasi spesial. Dalam beberapa kasus, terutama ketika terdapat ketergantungan spesial antara unit pengamatan, uji autokorelasi spesial dapat digunakan untuk memeriksa apakah ada efek spesial yang perlu dimasukkan ke dalam model. Kemudian validasi silang atau cross validation. Teknik validasi silang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model regresi data panel dengan membagi data menjadi subset pelatihan dan pengujian. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi model yang paling umum dan tidak berlebihan. Yang terakhir adalah analisis residu. Melakukan analisis residu dapat membantu verifikasi asumsi model regresi, seperti keberagaman varians dan normalitas. Jika terdapat pola yang tidak biasa dalam residu, ini bisa menjadi indikasi bahwa model regresi perlu disesuaikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada perkataan yang salah atau yang lain, mohon maaf. Terima kasih.